Hai Spotlighter, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Senang banget bisa ngeliat teman-teman semua ada di sini karena artinya teman-teman pada sehat dan semangat untuk kita ngobrol-ngobrol yang berfaedah malam ini. Pasti udah pada baca kan di Instagramnya Spotlight kalau kita malam ini punya tema yaitu The Future of Work. Ini relevan banget ya temanya, apalagi beberapa bulan terakhir kita semua udah ngerasain adaptasi dengan cara kerja baru, mulai dari remote working sampai digital meeting. Nah, pasti teman-teman juga udah nguasain skill-skill baru nih, minimal yang receh-receh kayak milihin platform komunikasi digital yang paling cocok buat tim, atau milihin internet provider yang paling nggak PHP. Nah, itu skill penting untuk Indonesia. Nah, Spotlight pengen ngebahas hal-hal apa yang udah kita alami beberapa bulan ini sebagai gambaran dinamisnya dunia kerja ke depan. Pasti kita sebagai pekerja pengen tahu dong skill-skill apa sih yang kita butuhin buat kita bisa stay relevan sama adaptasi ke dunia kerja di era digital ini. Nah, malam ini kita juga punya format yang lebih santai, jadi kita harap kita lebih bebas dan teman-teman semua boleh nanya kapan aja di chat box atau di mikrofon. Nanti juga 4 pertanyaan terpilih bakal dapat giveaway berupa voucher dari Spotlight di akhir acara. Malam ini kita juga punya format baru, yaitu ada 2 co-host. Kenalin, aku Dian Hasanuddin dan partnerku. Saya Dino Dinarga. Makasih, Tian. Ya, benar banget. Kita hari ini kita mau bahas masalah apa sih masa depan pekerjaan, masa depan itu seperti apa sih gitu. Landscape pekerjaan seperti apa. Entah kamu barusan lulus atau masih kuliah saat ini atau barusan lulus atau sudah bekerja 10-20 tahun, kita nggak akan bisa lepas dari perubahan itu. Perubahan pasti akan terjadi. Sudah kelihatan banget apalagi setelah pandemi ini. Misalnya sekecil kita mulai kerja dari rumah, dan itu bikin kita penasaran, kita dari Spotlight penasaran seperti apa sih masa depan pekerjaan, karena baru beberapa bulan ini aja setelah pandemi, kita sudah mulai banyak orang yang sudah mulai kerja dari rumah. Ternyata dari rumah nggak cukup efektif juga, masih bisa juga kita kerja di rumah, dan itu bikin perubahan sistem pekerjaan jadi berubah juga. Karena itu kita datengin seorang tamu yang sudah sangat experience di dunia IT, tentunya IT yang salah satu industri yang akhirnya bisa salah satu yang bertahan selama di pandemi ini, yang ketika industri lain sudah pada turun semua, kelihatan banget kalau teknologi yang membantu kita masih bisa berfungsi di rumah, masih bisa produktif, yaitu melalui teknologi. Jadi kita langsung mau bertanya langsung ke orang yang di dunia sudah lama di dunia teknologi. Kita ingin langsung tanya kira-kira perubahan apa lagi nih. Kita kan selama ini mereka bikin perubahan, tapi baru benar-benar terasa setelah pandemi ini. Tapi kita ingin tahu perubahan apa lagi nih yang bakal terjadi ke depannya, dan apa yang harus kita persiapkan biar kita siap untuk perubahan itu. So, tamu kita berikutnya namanya Lutfi Rahman. Lutfi Rahman, saat ini dia kerja di Google, sebelumnya pernah di IBM. Tapi untuk lebih enaknya kita langsung aja ke Lutfi. Hai Lutfi, silakan perkenalkan diri. Oke, halo, Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Dino dan Mbak Dian. Nama saya Lutfi. Saat ini saya bekerja di Google Cloud sebagai Technical Account Manager. Nah, ini kurang lebih perjalanan saya semenjak lulus dari UGM pada tahun 2019, kemudian mengikuti 2019. Sorry, 2009, Mas. Oh, kirain kita seumuran. Iya, maaf. Pengennya masih fresh grade nih. Ya, jadi dari lulus itu saya sempat ngajar sebentar di kampus, kemudian join ke IBM. Sejak ikut manajemen trainee program namanya apprenticeship tahun 2019, terus jadi engineer dan role yang lain. Terus tahun 2018 saya pindah ke Telkom Telstra. Telkom Telstra ini joint venture-nya antara Telkom Indonesia dan Telstra di Australia sebagai solution architect. Kemudian ya, yang terakhir ini saya di Google sebagai technical account manager untuk Google Cloud. Ya. Oh. Kalau
mau nanya nih, kalau kan sebelumnya di apa namanya di IBM itu udah sejak 2009 waktu setelah lulus perubahan apa aja itu yang ketika dari IBM ketika ke Google itu sudah perubahan apa yang terjadi? Kalau dari sisi konsumen seperti saya kan kalau nggak salah 2009 dulu masih awal-awal HP mulai smartphone ya, terus kan sudah perubahan dan sekarang malah lebih banyak orang pakai internet, pakai HP dibandingkan baik komputer desktop gitu. Kalau dari dunia IT di dunia kerja apa nih perubahan apa nih yang paling besar selama udah 10 tahun lebih kerja? Terima kasih Mas Dino. Jadi memang cara kita bekerja, keinginan pasar gitu ya, itu berubah cepat sekali. Tapi satu yang sangat kelihatan perubahannya itu adalah jumlah data. Dari dulu saya pertama kali bekerja itu mungkin saya misalkan ada pelanggan atau klien yang datanya itu ratusan giga sampai tera gitu ya. Sekarang terus bergerak 10 tera, 100 tera. Sekarang peta dan terus nolnya nambah terus lah. Dan nambahnya ini semakin lama semakin cepat. Akselerasi itu juga semakin cepat. Yang kedua, meningkatnya kecepatan adopsi teknologi baru. Misalkan dulu gitu ya, kita punya produk baru gitu ya, yang baru itu adopsinya mungkin memakan waktu katakanlah 6 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun. Sekarang cepat sekali, nggak sampai segitu. Mungkin separuhnya atau sepertiganya. Yang dulu butuh 9 bulan, sekarang cuma 3 bulan atau bahkan cuma 1 bulan. Jadi datanya semakin banyak dan tumbuhnya itu eksponensial. Kemudian kecepatan orang mengadopsi teknologi atau mendapatkan informasi itu juga sangat cepat sekali, Mas. Itu sih yang paling mencolok ya. Paling kerasa ya sejak pertama waktu dulu setelah kuliah, sekarang udah hampir 12 tahun kerja, itu paling kerasa datanya itu. Ya, betul. By the way, teman-teman semua, kalau mau nanya seperti tadi Dian bilang, kita ada giveaway 4 voucher di akhir acara akan kita undi buat lucky winner bisa mendapatkan voucher yang apabila ada yang bertanya. Terus kalau dari balik lagi nih ke karirnya Lutfi, terus kalau dari segi tadi ada perubahan ya, tapi kalau dari segi perubahan dari segi satu perusahaan IT ke perusahaan IT berikutnya ada perubahan apa, Lut? Oke. Mungkin secara fokus bisnis dan culture ya, dari satu perusahaan dan perusahaan lain tuh memang ada karakteristik beda. Dari struktur perusahaannya sendiri, apakah perusahaan ini matrix bentuknya gitu ya, atau cukup structure. Juga soal culture. Dan akhir-akhir ini dengan adanya pandemi ini gitu ya, nah culture itu sangat berpengaruh sekali. Contoh seperti ini gitu ya, misalkan kita terbiasa untuk berkolaborasi sama teman-teman yang lain ketika bekerja. Gitu. Nah, bagaimana ketika jaraknya jauh gitu ya, misalkan dulu saya dan Mas Dino ini teman kerja gitu ya, kalau saya mau ngobrol sesuatu sama Mas Dino, tinggal naik gitu ke kubikel. Mas Dino, tahu nggak yang itu project baru itu? Gimana tuh ya? Saya agak stuck nih di sini nih, gini gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau saya mau nanya Mas Dino, saya harus minimal video call atau chatting dan lain-lain. Nah, itu merubah sekali. Nah, poinnya bukan seberapa mudah saya nanya ke Mas Dino, tapi kebiasaan kerjasama itu dan menggunakan teknologi untuk berkolaborasi itu mempengaruhi sekali. Misalkan kalau dulu aja jarang berkolaborasi dan tidak menggunakan teknologi untuk berkolaborasi, ketika di masa sekarang ini pasti banyak adaptasinya. Kita nggak terbiasa meeting online, kita nggak terbiasa berkolaborasi bukan dalam bentuk yang live ya, dalam kolaborasi yang asinkronus lah. Istilahnya, oke, saya update dokumennya, saya kasih ke Mas Dino juga bisa update, bisa nanti, bisa bareng. Nah, itu mempengaruhi sekali cara berkolaborasi itu. Nanti ke depan akan lebih lagi gitu.
Yang pertama Intinya, itu. Yang kedua, ya gimana Mas? sorry, lanjutin aja. Ya, yang kedua dengan pengalaman kerja gitu ya. Kalau kita mengalami perubahan yang besar atau tantangannya beda banget antara bekerja di rumah dan di kantor, itu pasti terasa bedanya. Contoh, kalau di kantor kita mudah connect ke jaringan di kantor, terus mengakses sistem yang dipakai buat bekerja, mengakses bahan, literatur, materi, dan lain-lain. Nah, ketika di rumah, nggak bisa bekerja di kantor atau bekerja remote, akan beda cara kerjanya. Antara kita bisa tetap produktif, kalau aksesnya mudah tersedia, atau banyak hambatan nih gitu ya. Satu tadi kolaborasinya lambat, terus akses ke tools kita gitu ya, akses ke materi-materi apakah lebih mudah atau tidak gitu ya. Itu tantangan tersendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Dino tadi ya, ke depannya gitu ya, kira-kira dengan perubahan zaman yang semakin cepat, terus kebutuhan untuk berkomunikasi yang semakin banyak, data-data yang semakin banyak gitu ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang akan stabil ke depannya, ada pekerjaan atau role yang muncul ya tidak ada sebelumnya gitu ya, dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang nanti bisa digantikan oleh yang lain. Artinya bisa dikerjakan oleh mesin, bisa dikerjakan oleh metode yang lain. Nggak selalu dengan robot dan mesin, tapi bisa dikerjakan dengan metode yang lain. Nah, ini list yang bisa kita tampilkan berdasarkan World Economic Forum. Mereka mengadakan Future of Job Survey tahun 2018. Nah, ada role yang stabil nih, misalnya Human Resource, Financial and Investment Advisor. Kemudian ada role baru, Data Analyst dan Data Scientist. Tadi di awal kita ceritakan, datanya semakin banyak dan bertambahnya itu eksponensial. Peta, zeta, dan yang lain-lain. Tentu saja datanya bukan cuma disimpan kan, butuh seseorang yang mencari makna, mencari insight, mencari apa sih yang bisa tersirat dari data-data yang ada ini. Kemudian artificial intelligence dan learning specialist. Beberapa pekerjaan memang nggak bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Tapi ketika pekerjaan itu bisa digantikan dengan mesin, maka mesin ini memberikan advantage yang sangat tinggi. Yang pertama, cost-nya pasti lebih rendah. Mungkin di awal risetnya banyak, tapi kalau udah jalan, pasti biaya operasionalnya itu lebih kecil. Yang kedua, dia memberikan konsistensi. Kalau dikerjakan manusia gitu ya, adanya kita semangat, adanya kita agak turun produktivitasnya, adanya kita, ya namanya manusia bisa capek, bisa sakit, dan lain-lain. Dengan mesin semuanya konsisten. Work rate-nya konsisten, dan cenderung bisa bertambah baik gitu ya. Lebih efisien, lebih cepat, dan yang lain-lain. Nah, selain itu, dengan adanya cara baru yang bekerja ini, maka ancaman pekerjanya juga berbeda dong. Ancaman ini misalkan ancaman keamanan. Kalau dulu, misalkan kita harus bekerja di kantor, kita paling takut, dulu kantor saya itu di Bundaran HI, Mas. Di Plaza Indonesia di Bundaran HI. Jadi kalau di Bundaran HI itu ada... Halo? Kalau di Bundaran HI itu takutnya demo ya, Mas? Betul sekali. Jadi ancamannya itu kalau ada demo saya nggak berani masuk kantor. Bisa nggak susah masuk kantor, pulangnya juga susah. Nah, kalau sekarang kita duduk di rumah, kira-kira ancamannya apa? Cyber threat. Ya, virus, malware, hacker, dan lain-lain. Nah, cara mengatasinya juga beda. Kalau dulu saya tinggal nggak jadi berangkat ke kantor, sudah aman. Kalau sekarang, walaupun kerja di rumah, harus memastikan bahwa perangkat yang kita pakai bekerja juga aman. Kurang lebih seperti itu perubahannya. Ya. Mas Lutfi, kirain tuh kalau kerja di rumah ancamannya tuh ngantuk. Biasanya kalau saya gitu, ngantuk. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih Mas Lutfi dari teman-teman yang ada di sini, udah banyak 22 orang, kira-kira apa yang Mas Lutfi alamin di perusahaan yang sangat canggih itu, teman-teman gimana ya, apakah alamin juga atau mungkin pernah alamin sebagian. Kalau nggak salah teman-teman panitia termasuk Mas Lutfi juga udah nyiapin polling nih di kolom chat. Teman-teman bisa tinggal klik linknya, ada Bitly Spotlight Top Polling. Bentar banget, paling butuh semenit buat isi karena pertanyaan cuma ada 3 ya Mas Lutfi ya.
Cuma 3 Ya, pertanyaan. Betul sekali. Selagi nunggu hasil, aku pengen ngobrol nih, ada yang namanya WK nih. WK ini tadi aku ngeliat lagi ngerokok, enak banget. Jadi aku yang udah berhenti rokok jadi pengen rokok jadinya nih. WK dari kalau aku habis ini rokok gara-gara kamu ya WK ya. WK kenalan ini dari mana WK? Ya, saya dari Malang, dulu anak buahnya Pak Rian. Oh alah, Ya. loh. Apa namanya? Kayaknya pernah ikut deh, pernah ikut Spotlight deh sebelumnya kayaknya. Pernah kan? Ya, Oke. Makanya kok kayaknya kenal gitu. Ya udah, berarti apa ini ya lagi ngerokok karena pengen nunjukin ke Rian tadi ya kalau masih ngerokok gitu ya. ngopi Pak. Oh gitu. Oke. Kalau ada WK, kalau ada pertanyaan langsung ya. Oh iya, sebenarnya ini sih masih awal banget, cuman pengen tahu aja sih, kan saya juga sempat ngalamin yang namanya WFH sebelum pandemi ini. Waktu itu saya kerja di agensi Jakarta, agensi advertising gitu, cuman kalau WFH itu sebenarnya kalau ada yang krusial gitu, misal ada demo kayak tadi yang dibilang, terus kayak pokoknya kita nggak mungkin kan buat kerja di kantor, itu baru WFH gitu. Cuman itu juga terkendala, misal kayak kalau sekarang ya, misal kayak antara koneksi internet atau kayak misal saya depan sama klien tuh harus benar-benar real time yang harus butuh apa ya, cepat gitu. Itu kadang menjadi kendala. Nah, kedepannya nih kalau kita harus WFH, harus lama, dan adaptasinya harus cepat, berarti konektivitas internet dan segala macamnya pun harus lebih kencang juga dong. Maksudnya, kalau kita kedepannya harus WFH atau ataupun kayak anak-anak sekolah yang harus sekolah dari rumah, apa harus pemerintah harus pakai koneksi internet yang lebih kencang gitu. Ya gitu sih awal-awal doang. Ntar kalau ada yang ditambahin. Sip. Gimana Lut? Ada jawaban nggak Lut? Ya, memang jadi itunya beda ya. Kalau dulu kita mikirnya kalau harus pergi ke kantor, yang kita pikirkan adalah rute yang paling efisien, yang paling bebas hambatan gitu ya, kalau boleh dibilang, untuk mencapai kantor dengan selamat, dengan fresh, sehingga ketika nyampe kantor kita bisa langsung bekerja. Istilahnya hit the ground running gitu ya begitu nyampe kantor. Nah, mungkin sekarang agak berbeda sedikit karena kita harus WFH, maka sarana prasarananya termasuk koneksi internet juga penting. Nah, internet satu hal Mas, tapi yang kedua tadi saya tertarik karena dibilang sama klien harus real time gitu. Harus cepat gitu ya. Nah, ini juga mau nggak mau merubah cara bekerja kita. Ya kan ya. Misalnya kalau dulu kita face to face gitu, mungkin kliennya juga merasa aman kalau kita udah nyampe, ya tinggal dikerjain gitu kan ya. Mau ditungguin sampai sore, sampai malam ya, ayolah gitu ya. Tapi kalau jauh-jauhan itu kan jadi maunya cepet, khawatir, jangan-jangan ditinggal tidur nih, atau gimana nih sama penyedia jasa atau timnya. Nah, itu mendorong kita nanti mungkin akan kita bahas lebih jauh. Salah satunya untuk melakukan automasi. Di tempat saya bekerja sekarang itu ada apa ya istilahnya ya? Kalau peribahasa kan sangat ini sekali. Ini lebih kayak menyindir gitu. Ngomongnya gini, automate or die. Jadi di tempat saya bekerja sekarang itu orang itu ketika udah tahu apa yang diinginkan, kalau pekerjaannya itu dibutuhkan berkali-kali untuk dilakukan, hasilnya akan dikonsumsi orang banyak dan orangnya ada di tempat-tempat yang berbeda zona waktunya sama kita. Sebisa mungkin kita akan automate. Jadi orang ketika butuh tinggal masuk, nggak usah minta tolong dong saya minta data ini, saya minta data itu, tolong saya diproseskan ini atau diproseskan itu, tapi sebisa mungkin kita otomasi. Dengan diotomasi itu akan memotong banyak waktu untuk
mengerjakan sesuatu hal, dan yang kedua yang saya sampaikan tadi, memastikan hasilnya konsisten atau cenderung meningkat ke depannya. Karena seiring waktu kita punya ide, lebih baik saya ada ide nih biar hasilnya lebih cepat, atau gimana biar hasilnya lebih detail, atau hasilnya lebih bagus lagi lah. Semoga membantu ya Mas ya. Oke, ntar kalau ada lagi lanjut. Thank Sip. you. Dino, Ini ada udah ada Ya. pertanyaan nih. Mungkin kita lihat hasil polling dulu ya, Mas. Oke, boleh. Wah, deg-degan ini. Oke, teman-teman sebagian udah nanggepin. Aku bantu bacain ya. Menurut Anda, apa yang mendorong transformasi dunia kerja di masa depan? Nah, mostly 43% itu menjawab kecerdasan buatan. Wah, artificial intelligence. Ini canggih banget. Sering banget didengar, canggih banget, tapi sampai nggak kebayang tuh kayak gimana. Mungkin nanti Mas Lutfi bisa cerita juga ya, pemakaian AI realnya di kerjaan tiap hari. Terus ada juga yang kedua itu 28% perubahan perilaku dan tuntutan pengguna. Tadi kita udah bahas ya Mas Lutfi. Kemudian yang ketiga itu sama 14,3%, meluasnya akses dan meningkatnya kecepatan internet, sama ketersediaan informasi dan data. Terus untuk pertanyaan kedua, teknologi baru apa yang paling menarik bagi Anda? Wow, 72% menjawab IoT, Internet of Things. Sementara sisanya hampir 30% ke augmented atau VR, virtual reality. Terus pertanyaan ketiga, yang terakhir ya. Ini ada 3 jawaban yang sama, 28,6%. Kemampuan apa yang menurut Anda penting untuk menyongsong masa depan? Wah, ada 3 hal yang sama nih. Ada yang bilang terkait kepemimpinan, kemampuan adaptasi dan kerjasama. Terus ada juga yang bilang 28% programming atau software development. Terus ada juga yang bilang kecakapan dalam menggunakan teknologi alias tidak gaptek. Terus yang terakhir soft skill dan hard skill yang seimbang. Jadi ada yang pro soft skill aja, ada yang pro hard skill, ada yang keseimbangan dua-duanya. Nanti mungkin Mas Lutfi bisa bantu cerita juga. Karena ini terkait juga nih sama pertanyaan yang ada di chat dari Firman Yuliansa, apa tantangan ke depan, terutama di dunia kerja untuk bisa berkarir di perusahaan multinasional seperti Mas Lutfi sejauh ini, sama tips-tipsnya untuk bisa berkarir profesional di Google. Sama juga dari ada Ari Nur Cahyo, sama kemampuan fundamental apa yang wajib dimiliki oleh individu kalau kita dipaksa beradaptasi dengan teknologi. Karena field kita kan pekerjaannya beragam ya, bahkan sampai seni budaya sudah mulai digitalize sekarang. Oke, kayaknya semuanya bicara skill nih Mas Lutfi, mungkin bisa ditanggepin. Nah, wah, ini pas banget ini. Dari hasil surveinya tadi saya juga, yang terutama yang terakhir itu ternyata rata banget ya. Rata banget ya. Kalau kue ini dibagi rata ini, nggak ada yang komplain. Nah, untuk menjawab teman-teman, mungkin ini digabung semuanya ya. Jadi, ada 10 skill yang dibutuhkan untuk ke depan, gitu ya. Yang pertama, analytical thinking dan innovation. Jadi, ini itu nggak yang muluk-muluk gitu ya. Ini bisa kita kasih analogi untuk sesuatu yang kita dapetin sehari-hari. Misal, teman-teman punya grup chat kan, di aplikasi yang warnanya hijau, warnanya biru, atau yang warnanya lain-lain. Ada yang forward sesuatu gitu ya. Nah, apakah teman-teman langsung di-forward lagi ke orang lain gitu ya? Apakah teman-teman langsung di-komen dengan semangat, atau apa yang teman-teman lakukan? Nah, ini kemampuan untuk menganalisis, ngecek apakah sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi, berdasarkan pengetahuan atau berita yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan lain-lain. Nah, dengan berdasarkan tadi kemampuan menganalisis itu, kita punya modal atau punya sesuatu yang bisa dijadikan untuk dasar melakukan inovasi. Nah, kalau langsung kita forward, selesai. Kegiatannya, sequence pekerjaannya, urutan pekerjaannya selesai. Dapat informasi, forwardin. Belum tentu kita paham, belum tentu bermanfaat, dan lain-lain. Kalau kita punya mindset untuk berinovasi, jadi kita jadi mikir, oh ini benar atau enggak, kalau enggak,
seperti apa, atau bahkan kita punya ide, ini sesuatu yang harus saya rubah untuk ke arah yang lebih baik, kayak gitu. Yang kedua, active learning dan learning strategies. Nah, ini menarik. Kenapa learning-nya disebut 2 kali? Intinya ini adalah keinginan kita untuk selalu belajar. Keinginan untuk selalu belajar ini didasari oleh mindset yang menyadari bahwa kita banyak tidak tahu. Bukan kita merasa tahu banyak hal ya, tapi kita tuh selalu merasa saya harus belajar lagi karena saya tidak banyak tahu. Regardless kita sudah belajar sampai S3, profesor, atau punya pengalaman yang banyak. Kemudian kreativitas, originalitas, dan inisiatif. Nah, ini juga penting karena asalnya inovasi tadi itu dari hal-hal seperti ini. Dari kita yang terusik oleh keadaan yang menurut kita tidak ideal, terus kita punya ide, dan idenya itu bukan ide yang ngasal gitu ya. Istilahnya kalau zaman sekarang kata netizen tuh apa? Julid ya gitu ya. Cuman komentarin doang, nggak ada action apa-apa gitu ya. Kita punya ide dan punya inisiatif. Nah, kemudian yang keempat nih. Yang keempat ini teknologi desain dan programming. Nah, kenapa ini ada di sini? Karena menurut survei yang dilakukan tadi, berdasarkan sumber yang sama di World Economic Forum, teknologi ini menjadi katalis yang sangat memudahkan kita untuk melakukan banyak hal. Contoh saat ini, kan waktu pandemi itu banyak mall ditutup ya, Coba dibayangkan teman-teman, ketika pandemi ini misalkan terjadi sebelum ada e-commerce, sebelum ada belanja online. Kalau pandemi ini kejadian sebelum ada tren belanja online, bisa dibayangkan berapa merek yang tutup nih sekarang. Mungkin merek-merek yang kita tahu sekarang terkenal itu bisa jadi banyak yang sudah tidak ada. Tapi karena ada shifting dari misalnya offline to online gitu ya, belanja yang tadinya harus datang ke toko sekarang tinggal pencet HP, transfer, dan barangnya dikirim. Jadi retail masih jalan, walaupun tidak bisa dipungkiri dia terkena impact yang besar karena pandemi ini. Nah, kemudian critical thinking dan analisis. Critical thinking ini juga mirip sama yang pertama tadi, dan ini lebih kritis lagi gitu ya. Jadi setelah dianalisa dan kita kritis gitu ya, bukan cuma mencari yang sepertinya benar aja, tapi yang benar dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang paling valid, paling legit gitu ya. Kemudian complex problem solving. Nah, ini sering muncul di kata-kata netizen akhir-akhir nih. Modern problem need modern solution. Jadi semakin sekarang itu kira-kira problemnya bertambah mudah bertambah mudah atau bertambah susah problemnya. Pasti makin ke sini makin susah kan. Problem yang dihadapi kita sekarang sama nanti generasi di depan kita pasti lebih susah lagi. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah ini, jadi bukan kemampuan memberikan jawaban doang ya. Kalau memberikan jawaban, kita mau ujian ngapalin jawaban, pasti bisa jawab. Tapi untuk mencari solusi ini sesuatu yang lain. Gitu ya. Gimana cara kita mencari fakta, membuat pikiran kita terstruktur untuk memecah-mecah masalahnya menjadi masalah yang kecil-kecil dulu, kita pisah-pisahkan, kita solve satu persatu, kemudian jadi solusi yang besar. Kemudian leadership dan social influence. Nah, leadership ini nggak harus jadi pemimpin ya, nggak harus jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan lain-lain, direktur, manajer, dan lain-lain. Ini diawali dari yang paling mudah, memimpin diri sendiri. Nah, kalau kita misalkan susah untuk memimpin diri sendiri gitu ya, akan susah untuk memimpin orang lain. Dan social influence. Sama juga misalnya mudah aja, kita bertukar pendapat sama teman nih gitu ya. Kalau kita tidak bisa punya kepemimpinan yang bagus terhadap diri kita sendiri dan social influence, jadinya akan debat. Jadinya akan saling menyerang, dan ujung-ujungnya ya, saya pengen, saya benar, kamu salah gitu ya. Tapi kalau diskusinya bisa lebih baik, sama-sama bisa punya cara yang bagus saling menginfluence, maka diskusinya tadi jadi debat yang konstruktif. Jadi ya solusinya bukan A atau B,
tapi bisa jadi AB solusinya, bisa digabung yang satu menutupi kekurangan yang lain dan satu yang lebih bisa digunakan. Kemudian reasoning, problem solving, and ideation. Wah, muncul lagi problem solving. Nah, kalau yang tadi kita memecahkan masalah yang kompleks, sekarang kita mesti belajar ketika memecahkan masalah, kita punya solusi itu belum the end of the story. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa solusi dari masalah yang kita ajukan ini adalah solusi yang benar. Apa alasannya? Dan ini nggak silver bullet gitu ya. Saya nggak satu alasan untuk semua orang gitu. Misalkan di perusahaan kita akan ngomong dengan ada CEO, ada CFO, ada COO, ada CIO gitu ya. Yang satu kepala perusahaannya, satu yang ngurusin financial, satu ngurusin operation, satu ngurusin information technology. Ketika kita memberikan solusi, kita akan ngasih tema yang berbeda-beda untuk setiap orang. Misalkan, kalau kita ngomong sama CFO, kita kasih solusinya itu dijelaskan secara teknis yang istilahnya kompleks, jelimet, supaya terdengar canggih. CFO-nya akan garuk-garuk kepala, gitu ya. Gitu ya. Itu cocok kalau disampaikan ke CIO. Terus ngomong ke CFO-nya gimana? Kita lihat misalnya cost analisisnya. Berapa besar investasi yang dikeluarkan dan berapa return-nya. Bisa bentuk penghematan atau tambahan pemasukan. Yang terakhir adalah sistem analisis dan evaluation. Nah, kenapa ini saya masukkan yang terakhir? Karena sistem analisis itu mendorong kita untuk tidak cepat puas. Artinya, apa yang kita pakai sekarang itu kita akan merasa, ini seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik, atau misalnya aplikasi ini tuh bisa lebih baik kalau dia punya fitur tambahan 1, 2, 3. Atau fitur satunya ini sebaiknya seperti ini biar lebih baik, kayak gitu. Contoh, kita kan pakai Zoom nih sekarang nih gitu ya. Dulu kan kemarin kan Zoom sempat rame itu ya, ada yang Zoom bomber gitu ya, tiba-tiba masuk. Terus pasti tim Zoom, tim produknya juga punya ide gimana kalau kita adakan menu moderasi supaya lebih aman, supaya yang memakai lebih nyaman. Nah, 10 skill ini kedengarannya kompleks banget, banyak macam-macam dan kalau dipikir-pikir tuh overwhelming gitu ya, bikin wah, yang mana dulu nih? Nah, kalau saya mau rangkum 10 ini ya, kalau saya boleh rangkum jadi satu aja gitu ya, yang dibutuhkan itu dasarnya atau akarnya itu adalah growth mindset. Growth mindset itu adalah istilahnya kita punya mindset, framework berpikir, kerangka berpikir yang untuk terus maju dan enggak cepat puas. Semuanya ke 10-10-nya itu didasari dari itu dulu. Nah, kurang lebih itu, Mas. Jadi, terlepas dari bidangnya, mungkin di bidang-bidangnya ada ilmu yang spesifik, tapi dasarnya itu. Kita harus punya growth mindset. Karena kalau kita nggak punya growth mindset, ya kita akan ditinggal zaman, ditinggal kemajuan teknologi, dan lain-lain. Nah, lebih gitu, Mas Dino. Menarik. Masalah growth mindset, sedikit iklan nih. Kita mau ada juga speaker kita di Spotlight Talk khusus masalah growth mindset, pas banget karena salah satu speaker kita berikutnya mau ngomongin tentang growth mindset. Ya apa namanya, kalau kalian tertarik masalah gimana nih growth mindset yang kalau tadi udah dikumpulin jadi satu katanya, yaitu satu hal yang diperlukan itu growth mindset, kita sebentar lagi ada dan just ini aja apa namanya, pantau terus itu IG-nya Spotlight Talk, sebentar lagi bakal ada pembicaraan mengenai growth mindset. Terus ada pertanyaan lagi nih Dian, siapa Kamal ngomong dong, panjang banget ini apa namanya, panjang dan aku nggak tahu nih GPT-3 ini apa. Terus mungkin bisa ngomong langsung aja sesama orang teknologi sama Lutfi, mungkin bisa lebih jelas. Halo Kamal, mau jelasin nggak? Oke, kayaknya nggak ada respon. Jadi, oh ya ada nih.
Kamal mau nggak langsung ngomong sendiri aja nih sama Lutfi, karena kayaknya ini banget teknis banget, saya nggak paham. Ya, jadi sih intinya ya dia itu sebuah artificial intelligence ya, Mas. Ya. Terus yang mana kalau saya baca-baca itu dia itu kalau artificial intelligence itu kan dia kan kecerdasan buatan. Oh, sorry Mas, ini nggak bisa video. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ya. Jadi GPT-3 ini yaitu nanti yang saya lihat itu, yang saya cari tahu itu dia nanti bakalan menggantikan sebuah pekerjaan, nggak tahu menggantikan atau memudahkan ya, menggantikan sebuah pekerjaan baik itu front end developer maupun sebuah desainer, gitu loh. Dengan apa teknologinya itu? Dengan kita membuat sebuah kalimat, misalkan kita ingin membuat website yang di dalamnya itu isinya itu misalkan e-commerce lah. Kita tinggal buat kalimat itu, ketika kita pencet enter, nanti itu website udah jadi sekaligus desain dan juga code-nya. Nah, itu menurut Mas Lutfi bakalan ngebantu atau justru malah menggantikan sebuah peran seorang front end developer atau seorang back end designer gitu loh. Menarik ini. Ini emang GPT-3 yang lagi hype banget ya, katanya. Dengan cuman kita ngomong tadi yang Mas Kamal bilang, tolong dong bikinin website e-commerce gitu ya, tolong bikinin website news portal gitu misalnya ya. Dia akan come up dengan ide-idenya, dia akan bikin front end, dia akan bikin macam-macam gitu. Ini sebenarnya idenya itu ya sama dengan pemanfaatan machine learning atau artificial intelligence gitu ya, atau machine learning lah lebih tepatnya, artificial intelligence lebih luas lagi. Nah, intinya machine learning itu kita akan melatih mesin ya supaya bisa berpikiran kayak kita, kayak manusia. Metodenya macam-macam. Ada yang kita kasih contoh dulu, terus kita tentukan caranya mengerjakan gini ya dengan metode tertentu, neural network atau yang lain-lain. Nah, saya mungkin nggak akan berpanjang lebar tentang machine learning ya, tapi yang saya mau tekankan, machine learning itu akan berfungsi bagus kalau kita tahu cara melatihnya. Semakin kita pintar melatihnya, si mesin ini dia akan semakin pintar berpikirnya, akan semakin bisa melakukan suatu pekerjaan. Kalau manusia itu dikasih tahu ya, ini bola, ini kotak gitu ya. Dikasih tahu ya, bola itu bulat, ini kotak. Kita akan mikir, oh mudah gitu. Kalau mesin harus dikasih contoh dulu yang banyak sampai dia belajar. Oh, kalau bentuknya seperti ini, sudutnya sekian, bola. Kalau sudutnya 90 derajat semua, kotak gitu. Ada aturan-aturan rumusnya lah ya. Nah, tapi menyangkut perannya ke depan gitu ya. Menyangkut perannya ke depan, apa iya ini nanti akan menggantikan ini front end-nya. Nah, jawabannya nggak ada jawaban absolut sih, benar atau salah. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang paling penting ketika manusia menggunakan aplikasi atau website atau apapun itu ya bentuknya, yang paling penting itu kan user journey-nya, Mas. Nah, user journey itu ketika orang masuk ke aplikasi, misalnya habis saya login, semudah apa saya menggunakan aplikasi tersebut untuk mencapai maksud saya. Nah, contoh misalkan sekarang yang ramai e-commerce nih, banyak di Indonesia. Banyak yang dari luar juga ikut jualan di Indonesia. Teman-teman pasti punya preferensi. Saya lebih suka di belanja yang di warnanya oranye, merah, biru, atau warna-warna yang lain. Kenapa? Jawabannya kenapa? Bisa jadi karena murah, bisa jadi karena yang lain, tapi user journey ini berpengaruh sekali. Semudah apa kita menggunakan aplikasinya, secepat apa kita merasa bisa mencapai tujuan kita ketika berada di aplikasi tersebut. Saya mencari barang itu mungkin harus search berkali-kali di aplikasi A, tapi ketika saya pakai aplikasi B, bisa langsung ketemu apa yang saya cari. Nah, itu suatu hal yang mungkin masih butuh waktu untuk mesin untuk bisa belajar itu.
Tapi kalau cuma bikin tampilan, bikin sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu, itu akan mudah digantikan. Saya nggak menjawab langsung ya atau tidak, tapi semoga bisa menambah ini ya, karena ini akan masih terus bergulir nih yang seperti ini. Akan menurut saya ya, ini opini saya pribadi ya, framework machine learning ini akan banyak berkembang dan akan banyak bermunculan seperti apa? Seperti istilahnya jamur di musim hujan. Gimana Dian? Menurutmu Dian, so far? Banyak hal menarik ya? Kalau menurut aku jawabannya benar-benar sangat high tech banget ya, sampai mungkin aku atau teman-teman yang kerja di bidang yang relatif nggak terlalu high tech itu wow gitu banget ya, kebayang ke depan bakal kayak gimana. Mungkin teman-teman lain yang juga pengen nanya tapi mungkin karena bidang kerjanya relatif kayak aku konservatif, boleh nanya loh, karena Mas Lutfi ini kan juga pernah kerja di akademisi ya, sama Ya, pernah ke Indonesia Telkom, jadi kurang lebih tahu lah gimana beda-beda kulturnya. Mungkin bisa cerita juga Mas, kultur-kultur yang beda di akademisi, kemudian di perusahaan lokal, perusahaan internasional, sama perusahaan global nih kayak Google sekarang. Oh ya, saya mungkin akan menyampaikannya bukan kayak comparison gitu ya, kalau boleh. Jadi lebih ke ini, ada satu hal kan yang bikin orang itu mendirikan suatu institusi. Mereka kan punya misi. Nah, mungkin menurut saya yang membedakan satu perusahaan dan yang lain itu bagaimana suatu perusahaan itu menjadikan misinya itu benar-benar bisa dipahamin semua orang, dan orang-orang itu merasa, oh ya ini sesuatu yang emang saya mau berkontribusi, bukan cuma duduk di kantor dari pagi sampai sore, kemudian dapat gaji setiap tanggal 1, misalkan. Nah, hal ini juga yang mendasari hal-hal yang lain. Misalkan, kalau saya ngasih contoh yang sekarang aja ya, karena saya mungkin udah nggak relevan lagi dengan yang lama, perusahaan saya yang lama. Misalnya, tujuan teman-teman ada yang tahu nggak apa misinya Google itu apa? Menguasai dunia. Waduh, ini kayak ini di film Terminator ini nanti. Gawat ini. Jadi mikirnya kan, oh saya ada yang mikir Google misinya itu membuat search engine paling canggih di dunia gitu kan. Ada yang mikir gitu nggak? Atau ada yang mikir Google itu pengen ini menyediakan email yang paling canggih, yang paling cepat di seluruh dunia, atau menyediakan tontonan paling asik di seluruh dunia dengan membeli YouTube pada akhirnya, atau jadi perusahaan advertising yang paling keren gitu ya. Kalau aku pernah baca loh, katanya kira-kira ini ya, katanya mau bikin jadi artificial intelligence company gitu ya. Maksudnya intinya ke arah ngumpulin data dan bikin artificial intelligence. Apakah benar itu? Ya, jadi tujuannya utama itu ketika didirikan itu, Google itu pengen mengorganisasikan semua informasi di dunia dan menjadikannya mudah diakses untuk semua orang dalam bentuk yang berguna. Tujuannya itu. Tujuannya itu informasi dunia makin banyak, diorganisasikan sekian rupa sehingga semua orang dapat akses, dan informasinya ini bukan yang hoax, bukan yang opini saja gitu ya, tapi informasinya akurat dan berguna. Nah, untuk mencapai itu macam-macam tadi, contohnya Mas Dino bilang, kalau saya mengandalkan orang terus nggak cepet ini search engine-nya, dipakailah AI dan ML, gitu kan. Terus ada lagi misalkan kita merasa ada proyeknya Google itu namanya Waymo. Mungkin teman-teman udah pernah dengar. Kenapa kita bikin self-driving car? Katanya mau bikin search engine, katanya mau menyediakan informasi. Gitu. Nah, waktu kita di mobil itu ketika kita dari satu tempat ke tempat lain itu cukup lama, dan resiko terbanyak kecelakaan itu karena human error. Kalau kita bisa menghilangkan resikonya, orang nggak usah nyetir, kita setirin, aman, dan ketika orang duduk di mobil itu dia dapat akses terhadap informasi yang berguna,
masih selaras kan ya sama tujuannya kayak gitu. Nah, balik lagi ke masalah culture. Nah, tujuan itu yang perlu dipastikan bahwa semua orang di institusi itu tuh paham gitu. Kita tuh mau ngapain sih sebenarnya gitu. Sama juga dengan saya pakai contoh perusahaan lain lah yang saya ingin. Gojek atau Tokopedia atau Bukalapak, Blibli, Kata.ai, Ruang Guru, semua startup kita itu mereka pasti punya tujuan seperti itu. Gitu ya. Nah, supaya tujuan itu tercapai, maka dibentuklah cara kerja yang bagus yang tercermin dalam culture itu. Yang paling menonjol, yang pertama itu adalah fokus kepada pengguna. Fokus kepada pengguna. Jadi kita nggak bangga dengan teknologinya kalau ini nggak bisa membantu orang. Kedua, kolaborasi. Kalau kita pengen membuat sesuatu, misalkan kita mau masak untuk keluarga inti kita, 4 orang atau 5 orang. Masak sendiri cukup dong Mas ya kira-kira ya, atau Mbak Dian nih biasanya yang suka masak. Tapi kalau Mbak mau masakin orang yang lagi ada hajatan, satu kampung, masak sendiri bisa nggak? Susah ya. Nah, apalagi kalau kita masakin satu kelurahan atau 1.000 orang. Hal yang sama juga kalau kita mau membuat sesuatu, menyelesaikan masalah, mencapai tujuan kita yang manfaatnya untuk satu negara atau seluruh dunia, kan skalanya besar sekali. Jadi butuh kolaborasi. Gitu. Nah, wes oleh lampu ya. Oleh Rian, tolong ini ya dong, apa namanya, ada yang di mute. Oh, iya. Konten kreator. Halo? Oh, sorry ada gangguan tadi. Ya, mau ini nih, apa namanya, mau balik ke pertanyaan tadi, apa namanya, ini baru ada pertanyaan dari Firman tadi. Yang namanya Firman mau ngomong langsung sendiri? Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam, Mas Firman. Kalau lihat wajahnya kayaknya saya kenal ini, Mas Firman ini. Oh, mungkin Firman yang lain kali. Oh, ya. Ya, mau pertanyaan saya simpel aja sih buat Mas Lutfi. Mungkin bisa sharing lah, mungkin kira-kira apa sih kendala atau masalah yang kita hadapi nanti di masa depan ketika kita berkarir, terutama di perusahaan multinasional. Terus bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengakselerasi karir kita dari yang tadinya di bawah, kemudian bisa cepat lah, ibaratnya punya akselerasi, either itu di kantor atau di sisi profesional kita untuk meningkatkan skill pribadi kita ya, terutama ya. Dan mungkin Mas Lutfi bisa sharing tips-tips untuk bisa berkarir di Google. Makasih Mas Firman. Jadi mungkin saya coba rangkum nih jadi 3 hal. Tapi ini mungkin bisa dielaborasi sendiri nanti. Yang pertama, yang paling pertama atau yang paling awal tuh kita mesti kenal diri kita sendiri dulu. Kenal kelebihannya, kekurangannya, terus hal-hal apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita itu yang di perjalanan karir kita itu pengen kita dapetin gitu ya Mas ya. Terus nanti kalau setelah berkarir itu saya tuh pengen, kalau saya harus nanti ngasih cerita gitu ya, atau orang mau cerita soal saya gitu ya, bayangannya itu ceritanya mau kayak gimana gitu. Nah itu yang paling pertama banget. Jadi kita mesti kenal diri kita sendiri dulu. Yang kedua, setelah kenal, terus kan kita punya tujuan tuh, oh karir saya maunya seperti ini. Nah saya sekarang di sini gitu ya. Terus kita harus untuk sampai ke sana kita butuh apa aja gitu ya. Istilahnya kita harus menutupi kekurangan kita dan memanfaatkan lah kelebihan kita untuk sampai ke arah sana. Nah ini
kedengarannya simpel ya, misalnya kita close the gap, tapi gap-nya itu apa aja gitu. Jadi paling tidak ada 3 hal juga nih yang kita mesti tutup gap-nya untuk mencapai. Yang pertama knowledge, pengetahuannya kita harus tahu. Kita nggak akan ada di suatu pekerjaan atau di suatu jenjang atau suatu posisi kalau dasar ilmunya itu kita nggak tahu. Misalkan saya sekarang di perusahaan IT nih, saya mau jadi istilahnya gubernur BI gitu. Saya nggak akan jadi gubernur BI kalau saya nggak paham tentang perekonomian makro, mikro, dan yang lain-lain. Pertama pengetahuan, kedua skill. Tahu aja itu nggak cukup gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana memanfaatkan pengetahuan tadi gitu ya, di kehidupan yang sebenarnya itu. Bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, kalau udah punya ilmunya, tahu cara mengaplikasikannya, masih ada yang kurang satu. Kita harus punya pengalaman dan membuktikan bahwa, oh, orang ini punya ilmunya, dia kerjakan berdasarkan ilmunya, dan ini membawa dampak yang baik. Jadi istilahnya punya knowledge, skill, dan pengalaman. Ya, ini penting banget gitu. Jadi kadang-kadang kita cuma fokus ke salah satunya kan ya. Kita mau pengalaman aja. Kalau mau pengalaman terus, jadinya kurang belajar, jadi banyak nabrak temboknya. Atau belajar terus nggak diaplikasikan, juga kurang kelihatan manfaatnya. Nah, tadi udah kenal dirinya sendiri, udah berusaha menutup gap. Terus gimana caranya nyampe ke sana gitu? Gimana caranya buat sampai ke posisi atau apa yang diinginkan? Nah, ini berkaitan dengan peluang atau opportunity. Nah, kadang-kadang orang ada bilang, wah itu karena beruntung gitu, karena you are lucky bro, gitu misalkan gitu ya, beruntung banget lo gitu. Nah, sebenarnya ya namanya beruntung itu ketika kerja keras bertemu dengan opportunity kan, bertemu dengan kesempatan dan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau kesempatan dilewatkan ya jadi nggak jadi gitu ya. Misalnya kita main sepak bola gitu ya, kita udah berusaha menciptakan peluang untuk mencetak gol, ketika tinggal menyontek bola, itu kiper udah jatuh kelewatan, kepleset ya nggak jadi gol gitu ya istilahnya. Nah, soal peluang ini ada dua persepsi nih. Pertama, kalau ada peluang gimana nih gitu-gitu ya. Menurut saya kalau ada peluang harus secepatnya kita ambil gitu peluangnya itu gitu ya. Dan kita emang mengkondisikan diri untuk ada di posisi yang siap ngambil itu gitu. Tapi apa iya cuman itu doang? Oh, ada perspektif lain gitu ya. Nah, kita kan bisa cari-cari atau kita berusaha sebaik-baiknya, termasuk misalnya sekarang kita di pekerjaan A, tapi kita mau naik ke misalnya A plus atau pekerjaan yang lain gitu ya. Kita mengkondisikan diri supaya kita tuh atraktif untuk pekerjaan yang tersebut atau posisi tersebut. Jadi peluangnya itu kita undang. Gitu ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang pertama tadi kita kenal diri sendiri, kemudian tahu ya apa aja yang harus kita lengkapi untuk mencapai posisi itu, termasuk mencari pengalaman. Pengalaman itu penting, nggak cuma skill sama pengetahuan. Yang ketiga, terhadap peluang, kita harus cepat menangkapnya, grab the opportunity, atau kita attract the opportunity. Kita undang peluang itu dengan kemampuan yang sudah kita miliki dan sudah terbukti buat orang. Semoga menjawab pertanyaannya, Mas ya. Mungkin ini singkat ya. Kayaknya pengalaman jadi dosennya ini. Kayaknya pengalaman jadi dosennya bermanfaat banget nih. Enak banget jelasinnya. Oh, Firman, semoga ini semoga terjawab. Terus yang berikutnya ada Ari Nur Cahyo. Ari mau ngomong sendiri, Ari. Ini apa nih? IoT, software expertise. Apakah Ari masih ada? Apakah Ari mau ngomong sendiri? Oke, kalau enggak, ya. Fundamental apa yang wajib dimiliki oleh individu ketika dipaksa beradaptasi dengan teknologi?
Mengingat field pekerjaan yang beragam, bahkan industri seni budaya pun kini sudah cukup banyak yang menggunakan teknologi dalam proses belajar, bekerja, hingga bisnis digital. Kemampuan fundamental apa yang wajib dimiliki oleh individu ketika dipaksa beradaptasi dengan teknologi? Oke, Ada makasih. jawaban nggak, Lu? Boleh, ini pertanyaannya bagus banget ini, gitu ya. Jadi dikasih contoh misalnya memanfaatkan IoT dan kemampuan untuk software development ya, tapi kemampuan fundamental apa yang harus dimiliki gitu ya, supaya bisa beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pekerjaan. Tadi sih kita ada top 10 skill-nya, tapi kalau mau kita detailkan gitu ya, di bidang information technology, fundamental apa yang dimiliki. Role-nya itu banyak banget ya. Role-nya itu banyak sekali. Jadi nggak cuman orang yang cuman harus bisa development ya, atau coding, atau desain, atau role-nya banyak sekali. Kalau saya lihat yang fundamental yang harus dimiliki itu, yang pertama itu ya fokus ke user. Jadi Mas itu punya ide untuk menyelesaikan masalah apa. Ya, misalkan masalah gampang deh, kemarin kan kita sempat nonton tuh konser online gitu ya. Nggak ada lagi boleh datang konser, orang punya itu konser online. Oh, user pengen nonton konser gitu. Yang kedua, kalau udah tahu masalah apa yang pengen diselesaikan, nggak harus tahu detail keseluruhannya ya, tapi paling nggak punya ide teknologi apa yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan contoh yang sama, misalkan pengen konser online, sekarang ada teknologi live streaming gitu ya, video live streaming, nah itu bisa dimanfaatkan. Ini nggak cuman yang kelihatannya apa ya, konser itu kan kayak kebutuhan tersier gitu ya, atau sekunder. Banyak juga yang dipakai di agricultural gitu ya, misalnya, atau di perikanan, atau di perkebunan, atau yang lain-lain. Jadi intinya yang perlu dimiliki adalah kemampuan untuk melihat masalah sebenarnya itu apa, bikin problem statement yang benar, yang pengen diselesaikan. Yang kedua, kira-kira teknologi apa yang bisa saya selesaikan. Misalkan, ini karena tadi bahas IoT nih ya, saya itu mau menyelesaikan masalah di perkebunan saya, gitu ya. Kenapa saya punya lahan 1 hektar, misalkan ya, amin, yang tumbuh subur cuman yang di samping, yang di tengah nggak tumbuh subur, atau yang di tengah tumbuh subur tapi yang di ujung sana itu mati terus pohonnya. Kenapa gitu ya? Karena ya mungkin kita memupuknya nggak rata gitu. Dengan teknologi gimana caranya ya supaya saya bisa memupuknya rata gitu. Nah, banyak caranya. Misalnya kita punya sensor, kita punya sensor dengan IoT, atau kita memupuknya dengan menggunakan robot atau dan yang lainnya yang menjamin konsistensi, sehingga paling tidak usaha kita itu udah sama buat semuanya. Kalau misalkan ya ada gangguan-gangguan lain, nanti kita atasi lagi, misalnya ada hama atau yang lain. Kurang lebih kayak gitu Mas ya, kalau boleh disimpulkan, ini mungkin saya generalisasi. Yang pertama, tahu masalahnya apa, bikin problem statement-nya. Kedua, kira-kira teknologi apa yang bisa lakukan. Nah, dari sini kita akan mengarah lah, misalnya, teknologi yang cocok dipakai itu untuk menyelesaikan masalah ini itu teknologi A, kita bisa ngomong ke ahlinya, dan seterusnya, sampai solusinya itu jadi. Kurang lebih gitu, Mas Dino. Oke. Ya, ini tadi barusan si Ali Nurcahyo ngechat nih, katanya lagi rame di jalan. Semoga bisa dengar ini tadi penjelasannya gitu. Dian, ada pertanyaan, Dian? Sementara belum ada pertanyaan yang lain, ada pertanyaan nggak? Teman-teman yang menanya silakan. Berguna ya Mas Ari ya, hati-hati di jalan. Oh ya, sorry Mbak Dian. Nggak apa, Mas. Aku mau nanya satu, Mas Lutfi. Tadi kan Mas Lutfi udah share tuh kalau kita tips nyatanya ya, misalnya kita harus mengenalin diri sendiri, termasuk tahu kelebihan kekurangan, terus kita tahu cerita yang pengen kita bangun di karir kita dan terutama di hidup kita pastinya ya, sama kita nutupin close the gap ya, dengan punya skill, knowledge, sama pengalaman, agar kita bisa mencapai hal yang kita mau tersebut. Nah, kalau dari pengalaman Mas Lutfi sendiri, tadi kan kalau dari tips itu tuh kayaknya hidup linear ya, dari 1, kedua, ketiga, padahal kan pasti kita semua
kemungkinan yang tua-tua nih yang udah pengalaman tahu hidup itu nggak linear, pasti ada naik turunnya. Kalau Mas Lutfi gimana? Apalagi kan karirnya cukup panjang, udah sekitar 10 tahunan ya berkarir di berbagai perusahaan. Pernah nggak sih nemuin momen-momen yang penuh tantangan yang bikin kayaknya skenario Mas itu nggak bisa satu arah tapi harus direvisi, atau mungkin Mas udah berusaha sekian cukup kuat untuk nutupin fill the gap tapi berbagai kondisi nggak memungkinkan sehingga Mas harus mereview lagi hal-hal yang Mas pengen capai, dan gimana caranya Mas bangun dari tantangan atau kegagalan tersebut. Boleh di-share nggak Mas Lutfi? Makasih ya. Boleh. Waduh, ini saya jadi nggak enak, malu sendiri nih ceritanya. Tapi saya mungkin ini ya dari pengalaman saya itu ada momen-momen yang membuat saya itu merasa ketika bekerja gitu ya, bukan masalah capeknya atau masalah kegagalannya gitu ya. Kalau namanya kegagalan kan ya kita mesti perbaiki, coba lagi sampai berhasil gitu lah ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang kadang tuh bikin saya agak merasa down gitu ya. Itu ketika ada situasi yang kurang ideal ya, dan kita itu merasa sangat powerless gitu ya. Saya nggak punya kemampuan untuk mengubah kondisi ini gitu ya. Jadi kita disuruh accept sesuatu yang menurut kita nggak oke nih gitu ya. Dan harus hidup dengan itu gitu ya. Nah, itu tuh rasanya bukan bikin down doang gitu ya. Rasanya tuh saya gatel banget gitu ya. Pengen ini gimana ini caranya biar nggak gini gitu ya. Mungkin mikirnya rutenya A ke B gitu ya. Wah, tapi A ke B ini nggak bisa langsung B nih. Saya harus ke C, ke D, ke E dulu, baru nyampe ke B nih gitu. Tapi itu selalu kayak bikin apa ya istilahnya, bikin gregetan gitu rasanya. Nah, ya di satu sisi itu kadang-kadang bikin kita menjalani pekerjaan itu dengan agak berat, tapi ini juga yang bikin kita tetap punya motivasi gitu ya, karena kita tahu tujuannya itu baik, bukan cuma buat kita ya, buat klien, buat perusahaan, buat teman-teman, dan buat komunitas yang lebih banyak lagi gitu. Itu sih mungkin kondisi-kondisi yang kadang-kadang bikin saya itu agak gimana gitu lah ketika di karir. Ini ada yang raise hand ini Dian, ada yang raise hand nih. Omara Taya. Mungkin bisa di unmute. Halo Mas Lutfi, Halo, selamat malam. Halo malam. Pertanyaanku sederhana aja sih. Sebagai ibu-ibu yang ngakunya muda, mamah muda. Sederhana banget nih, karena kan udah ibu-ibu terus agak-agak gaptek ya. Terus lihat judulnya itu kan Future of Work gitu. Jadi aku lebih mikirnya buat anak-anakku nanti, karena kan ya sekali lagi mamah muda ngakunya. Nah, kalau sekarang itu ya, kayaknya tuh anak-anak itu mungkin udah banyak ya di media, pengennya jadi YouTuber, pengen jadi influencer, atau bahkan aku tuh punya cita-cita, aku sama suamiku tuh punya cita-cita, pengennya itu anak itu nanti suatu saat bisa jadi olahragawan gitu ya. Cuman kok kalau sekarang ngelihat itu justru yang ngetop itu e-sport ya. Kalau kita lihat kompetisi-kompetisi e-sport itu juga gila-gilaan hadiahnya gitu loh. Jadi menurut Mas Lutfi nih, mungkin nanti buat anak-anakku nanti, mamah muda ngakunya, kira-kira kayak pekerjaan kayak YouTuber, terus social influencer atau gamers, atau itu prospeknya gimana Mas ke depan Mas? Maksudnya ya sebenarnya agak-agak masih gimana ya, karena kan aku masih agak-agak kuno ya kalau ke pekerjaan kayak gitu tuh gimana ya, tapi maksudnya secara prospek gimana, apakah akan bertahan lama, atau maksudnya kan kalau tadi ada yang new roles kayak big data analis, kayak sekarang kan udah mulai banyak tuh big data analis dan banyak dipakai, terus kayak tadi yang kayak redundant roles gitu, kebetulan profesi aku tuh dari redundant banget, kuno. Nah,
kalau untuk ke depan kayak yang kayak YouTuber gitu-gitu tuh gimana? Rasanya kan kadang-kadang kita ngelihat zaman sekarang tuh YouTuber itu kadang-kadang kayak social influencer gitu-gitu juga isinya itu gimana ya? Ada yang bagus tapi ada juga yang bisa menyesatkan gitu. Gitu aja ya Mas, pertanyaanku sederhana sih. Siap. Moga-moga Terima nggak kasih. tertipu ya. Ya, jadi ini kayak memanfaatkan teknologi gitu buat bikin sesuatu yang beda dari sebelumnya. Contoh, tadi misalnya contoh YouTuber itu ya. Misalkan dulu kita mau zaman dulu mungkin ya kita syuting sinetron gitu, butuh waktu dan orang yang sangat banyak sampai ya untuk satu episode bisa ditayangkan. Kalau YouTube sekarang kan ya kita kalau tadi yang dibilang sama mbaknya itu misalnya kita cuman ya ngobrol-ngobrol doang, kita edit video sejam 2 jam atau setengah hari terus diupload, udah live tuh orang di broadcast semua bisa nonton. Nah kalau aku lihat di belakang YouTube, TikTok atau media-media online yang lain itu kan ada ini ya. Jadi itu kan jadi kayak media. Contoh TV itu kenapa TV-nya laris gitu ya? Karena mereka berebut untuk bikin program yang bagus supaya banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton, ratingnya tinggi. Kalau ratingnya tinggi, banyak yang mau ngiklan, banyak yang mau mensponsorin dan lain-lain dan sebagainya. Nah, sama juga dengan e-sport gitu ya. Kenapa e-sport itu hadiahnya tinggi banget gitu ya? Bahkan ada yang sempat membandingkan tuh juara 1 lomba e-sport game apa tuh kalau nggak salah .A lawan hadiah juara 1 tenis Wimbledon gitu ya. Udah beda dikit lah ya atau mungkin on par. Nah, kalau dilihat lagi hanya kenapa e-sport itu bisa ngasih hadiah segitu gitu ya. Karena di belakangnya ada misalkan ada perusahaan kalau gamenya keren maka bisa dimonetisasi, banyak yang main, kalau banyak yang main banyak sponsor dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kalau ini opini saya pribadi lagi-lagi kita ngelihatnya dari sesuatu yang ada nggak cuma jadi YouTubernya tapi di belakang itu sebenarnya YouTube itu kan platform gitu ya, atau TV adalah platform, e-sport adalah platform, jadi atlet juga adalah platform. Mungkin ketika kita mau jadi atlet, kenapa mau jadi atlet gitu ya? Karena kalau jadi atlet itu kan kita punya usia emas gitu ya, kalau kita bisa memanfaatkan, mungkin ya sama kayak orang-orang yang jadi CEO startup gitu ya, kita di usia muda mau kerja keras, terus punya startupnya sukses, kita bisa quote unquote misalnya pensiun lebih awal gitu ya dan mencukupi mirip dengan atlet kurang lebih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau dilihat jawabannya itu tergantung dari sesuatu yang di belakang platform atau tools yang kita pakai itu gitu. Apakah YouTube atau TikTok atau media lain akan tetap eksis beberapa tahun mendatang? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita tahu gitu ya, sebenarnya cara membuat tontonan yang bagus buat orang tuh kayak gini. Unless itu nanti namanya YouTube atau TikTok atau TokTik atau yang lain, kalau kita udah tahu apa caranya, frameworknya, akan tetap bisa survive. Mungkin ini nggak akan menjawab yes atau no, apakah ini menjanjikan buat generasi mendatang atau tidak, tapi yang penting kita tahu itu sesuatu di belakangnya dan skill apa yang dibutuhkan untuk eksis di situ. Gitu ya Mbak ya. Semoga membantu. Alhamdulillah. Insya Allah ya Mas ya. Terima kasih. Ya. Saya baca ada pertanyaan tambahan dari Mas Ari yang iya, itu tuh, Mas Ari ini nyetir sambil ngetik ini kok bisa hebat ya. Jangan-jangan ini pakai voice to text ini Mas. Saya curiga loh ini loh. Software dan hardware expertise, individu sebuah tim tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidangnya masing-masing. Bagaimana proporsi dan distribusi pemanfaatan IoT dan software expertise yang ideal dalam tim tersebut? Wah, menarik ini. Ini kalau jawabannya mungkin ya, jawaban singkatnya itu tergantung. It depends. Tapi
yang saya sampaikan bukan itu ya, distribusinya bisa berbeda-beda setiap tim tergantung produk yang mau dibangun. Tapi boleh saya share, satu hal yang paling penting itu di zaman sekarang dan mendatang itu menjadi ahli di bidangnya masing. Jadi setiap individu atau perusahaan itu punya karakteristik masing-masing gitulah ya. Misalkan nih gitu ya teman-teman, kalau mau ini kan udah lama nih ya, mau pakai handset Apple atau Android gitu. Nah, dua-duanya ini kan punya spesialisasi gitu ya. Yang satu mudah digunakan, satunya mudah di-customisasi. Begitu juga dengan kita ke depan gitu. Kita mungkin pengen menguasai banyak hal, tapi harus ada satu hal yang kita benar-benar ahli banget di situ gitu ya. Dan ketika kita jadi ahli di situ, nanti ya akan ada peluang, akan ada tantangan-tantangan yang memang harus kita selesaikan. Kita akan terus di situ dan akan kepakai gitu. Nah, proporsinya seperti apa? Nah, ini kalau boleh kita share ya, di perusahaan-perusahaan manapun, bukan cuma di Google kali. Sekarang itu tadi kan udah ramai otomasi. Dan kita melihat yang paling penting itu logik di atasnya sebuah mesin. Mesinnya mungkin sama, tapi dia bisa melakukan hal yang berbeda-beda. Semakin efektif, semakin banyak hal yang bisa dilakukan di atas mesin itu, semakin bagus. Nah, caranya gimana? Jadi kita melepaskan ketergantungan terhadap hardware. Jadi hardware dibikin seaman mungkin, serobas mungkin, tapi istilahnya kita melihat hardware itu bukan seperti peliharaan, bukan sebagai pet gitu ya, tapi sebagai cattle, binatang ternak gitu ya. Bukannya saya kejam atau gimana nih sama binatang, ini analogi aja ya gitu. Tapi kita jangan tergantung sama hardware-nya. Jadi misalnya yang penting apa yang ada di situ. Misalkan kita punya sebuah service atau aplikasi di hardware, kalau hardware-nya bermasalah, gimana caranya kita memindahkan ini di tempat lain. Nah, itu butuh kontribusi bukan cuma dari orang software, tapi orang hardware juga. Nah, kemudian di atas itu ada orang yang bikin software, bikin aplikasi, bikin service untuk menggunakan hardware itu semaksimal mungkin. Gitu sih Mas. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang pertama kita harus punya spesialisasi, gitu ya. Ini berlaku ke siapapun, nggak cuma di teknik informasi. Jadi atlet juga butuh spesialisasi di cabang olahraga yang sama pun. Misalnya nih, kalau teman-teman suka main bola atau main basket, pemain itu punya karakteristik. Misalnya basket itu ada yang jago shoot, namanya shooter, ada rebounder, ada yang jago dribble, dan lain-lain. Ada orang yang punya beberapa. Tapi mereka punya spesialisasi sendiri-sendiri. Yang kedua, mengenai proporsi, sekarang pekerjaan itu diusahakan tidak tergantung pada physical hardware-nya, tapi memastikan yang di atasnya, service atau aplikasi itu tetap bisa digunakan, walaupun tadinya hardware yang dia pakai itu rusak, dan kalau rusak, gimana caranya biar mudah dipindahkan ke tempat lain, sehingga orangnya tetap bisa menikmati. Gitu. Mungkin saya kasih contoh sedikit gitu ya. Misalkan nih, sekarang kita lagi pakai mobile banking gitu ya. Dari di handphone kita sampai ke komputer atau perangkat yang dipakai buat menjalankan mobile banking itu kan ada banyak ya, jaringannya misalnya, komputernya atau servernya gitu. Kalau misalkan saya nggak bisa nyalain mobile banking saya sekarang nih, apa mungkin bank itu akan bilang, Mas maaf, server saya, komputer saya rusak buat mobile banking, jadi Mas jadi nggak bisa akses mobile banking nih, maaf ya Mas ya. Nggak akan seperti itu. Mereka akan berusaha sedemikian rupa sehingga semua perangkatnya itu dibikin redundant, nggak cuma satu. Jadi ketika rusak bisa ditangani sama yang lain. Dan untuk pengguna tetap bisa itu semaksimal mungkin kapanpun yang dia butuhkan. Gitu sih Mas. Jadi mungkin saya juga nggak menjawab ini secara pasti, nggak ada persentasenya, tapi bisa dibilang masalah memastikan servisnya tetap jalan itu lebih penting daripada cuma di bagian hardware-nya. Tapi bukan berarti orang yang jago hardware nggak kepakai, karena kerjasama menjadikan servis ini tetap bisa nyala itu adalah kolaborasi.
Menarik, Gitu, Mas. menarik. Semoga menjawab, Mas Ari. Mau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, aku mau gantian ini yang pengen nanya nih. Waduh, boleh, Mas. Oke. Jadi kalau di tempat saya berkegiatan, itu tuh kita di industri yang jauh dari teknologi, kita lebih ke fashion. Kira-kira kalau dan saya lihat cara kerja kita itu sangat terpengaruh oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kita mengadopsi sistem product ownership, mengadopsi sistem agile, hal seperti itu. Kadang agak dipaksain, tapi aku ngerti bahwa emang saat ini karena perubahan begitu cepat, semua kita butuh agility biar bisa gerak cepat, bisa berubah cepat. Kalau dari misalnya saya gitu sebagai seorang yang udah lebih dari 10 tahun bekerja di satu bidang, itu gimana menghadapi ke depannya ketika kita nggak tahu nih perubahan apa lagi yang akan terjadi. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri jadi lebih agile? Kalau menurut Lucy gimana itu? Oke, Mas. Thank you pertanyaannya, Mas. Ini menarik dan menurut saya ini juga buat refleksi buat diri saya sendiri juga ya, gitu ya. Apalagi teknologi kan juga maju terus, akan cepet banget berubahnya. Yang satu dari yang tadi kita share itu kan kita terus belajar dan kita punya strategi untuk belajar. Nah, kalau cuman belajar terus itu satu hal ya, maksudnya kita meluangkan waktu untuk belajar gitu ya, misalnya 1 jam setiap hari atau berapa jam seminggu, itu udah wajib lah gitu, udah wajib. Tapi yang lebih penting lagi itu strategi belajarnya, Mas. Nah, mungkin setiap orang dan setiap bidang ini beda-beda. Saya mungkin nggak bisa ngasih contoh yang preskriptif yang bisa langsung diaplikasikan Mas Dino. Tapi di belajar itu penting. Misalkan gini, Mas. Kita pengen tahu bagaimana cara melakukan suatu hal, tapi kita juga nggak mau ketinggalan tren di industri kita. Nah, jadi gimana kita ngatur porsinya, dan gimana kita memanfaatkan resource yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan dua-duanya. Karena ini buat saya sendiri ya, melakukan sesuatu hal itu penting, tapi memahami industri ini geraknya kemana juga penting banget. Nah, mungkin itu kali Mas ya. Jadi keinginan untuk belajar terus dan ibaratnya kita lagi perang nih ya, strateginya juga harus makin canggih nih gitu ya. Ibaratnya kita kan kalau main game kan naik level sampang musuhnya, didatengin, ditapok, mati gitu ya. Makin lama musuhnya makin canggih, kita juga harus punya strategi buat ngadepin dia. Ilmu yang dipelajarin, menurut saya, makin ke depan nggak makin sedikit, tapi makin banyak. Jadi, keinginan terus belajar itu sudah wajib, kedua mesti ditemani atau sama strategi. Thank you. Masukannya bagus banget. Ini sebagai bocoran ya teman-teman, Mas Dino ini kerjanya di perusahaan gede yang saingannya Nike. Jadi jangan sebutin ininya, sebutin lawannya, jangan. Aku tahu sekarang perusahaan gede walaupun yang non digital juga udah go digital sampai agilean, bahkan saya tahu juga banyak pemerintah negara-negara maupun kota smart city yang pakai agility ini untuk konsep untuk ngebangun sistem atau SOP kerjanya. Mungkin Mas Lutfi ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Neci. Wah, keren banget nih. Jadi Mbak Neci ini sepertinya dosen di Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, relevan banget ya. Itu nanya, kalau mau bekerja di Google itu rekrutmennya apa? Terus caranya gimana? Siapa tahu nanti mahasiswa-mahasiswanya pengen kerja ke Google. Mungkin Mas Lutfi bisa sharing dulu gimana bisa. Waduh, ini saya nanti dikira membaca spotlight jadi acara rekrutmen Google ini. Tapi nanti saya jawab jadi 2 bagian ya. Yang pertama, secara garis besar ya,
terlepas ini Google atau Facebook, Amazon atau Netflix atau Gojek atau Tokopedia atau yang lain-lain, secara umum itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan nih kalau kita mau apply ke atau pengen bekerja di tempat tersebut. Yang pertama, kita mesti tahu pertama kita ahlinya di mana, terus posisi yang kita inginkan di sana itu apa. Misalkan saya jagonya itu marketing gitu, atau saya jagonya itu lebih ke jadi sales atau jadi technical person atau jadi spesialis di bidang finance, accounting atau yang lain. Yang penting kita tahu dulu kita maunya apa dan di sana itu lowongannya seperti apa. Nah, ketika dua ini udah ketemu ya, oh kita bidangnya ini atau kita aspirasinya ke sana, ada tuh lowongannya. Kita pelajari benar job description-nya dulu tuh gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan ini tuh apa. Kalau masih ada gap, coba dipenuhin. Yang berikutnya, yang dua tadi udah wajib. Yang berikutnya itu kita mesti tahu bagaimana kultur perusahaannya dan yang diinginkan dari role kita dalam kultur tersebut. Kira-kira kita cocok atau enggak. Jadi ini enggak cuman skill-nya cocok atau enggak, pengalamannya ada atau enggak, tapi secara kultur kira-kira nyambung nggak nanti sama orang-orang di sana gitu ya. Gitu. Dan harusnya ini suatu hal yang natural terjadi dan sebenarnya bisa dibiasakan. Nah, setelah tahu semuanya, ketika opportunity-nya datang, kita harus grab opportunity-nya benar-benar. Nah, kalau saya boleh sharing nih ya, contoh aja nih ya. Jadi saya jawabnya yang tadi, Google-nya sebagai contoh, biar nggak ngebaca acara. Jadi di Google itu rekrutmennya itu secara umum itu dibagi jadi beberapa tahap. Yang pertama pasti ada sourcing gitu ya, tim sourcing dari tim personalia atau people operation di tempat kita yang mencocokkan job description-nya seperti ini, opening role-nya seperti ini, kemampuan kandidatnya, CV-nya seperti ini, kemudian ada preliminary interview. Kira-kira cocok nggak ya sama role-nya gitu. Dan satu hal di Google itu recruiternya itu untuk masing-masing role itu beda-beda. Jadi nggak satu orang rekrut semua posisi. Jadi orangnya tahu kira-kira, kira-kira yang di posisinya ini atau di tim ini tuh karakteristiknya orangnya kayak gini loh gitu. Kedua, kalau udah oke sama tim itu ya yang sourcing atau rekrut itu ke tahap on-site interview. Kalau sekarang bukan on-site interview lah, interview dengan prosesnya. Itu ada empat hal. Yang pertama, interview terkait role-nya. Cocok nggak sama role-nya ini? Ini terkait dengan skill, pengalaman yang terkait sama job description-nya yang ada lowongan. Kedua, akan diuji namanya general cognitive ability. Jadi kemampuan umum kita untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya mirip-mirip kayak apa ya? Nggak ada benar salahnya, tapi kita dikasih masalah yang sangat abstrak, kita dicari tahu gimana orang menyelesaikan masalah ini. Ketiga, akan di-assess dari sisi leadership. Nah, karena seperti yang saya share di awal tadi, leadership itu nggak melulu harus manajer yang harus diinterview tentang leadership. Semua orang akan dilihat apakah dia itu mampu memimpin dirinya sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, nah, balik ke bekal yang pertama tadi yang kita sharing, masa interviewnya namanya Googliness. Googliness ini cultural fit, cocok nggak sama budayanya. Kalau teman-teman udah pernah nonton film The Internship, yang siapa itu namanya, aktornya itu, yang berdua itulah, yang konyol-konyol itu. Nah, itu persis seperti itu. Jadi, apakah benar kita itu walaupun punya skill-nya, punya kepemimpinan, dan seorang problem solver yang bagus, apakah cocok dengan culture di Google? Nah, kalau sudah kelar semuanya, empat-empatnya lolos semuanya, belum selesai. Masih ada satu lagi. Jadi, ya, semua kandidat itu akan dimajukan, istilahnya diajukan gitu ya, ke hiring committee. Untuk memastikan bahwa di antara 4 interview ini, ditambah yang tadi pertama saringan awal itu, tidak ada hal-hal yang kontradiksi, dan semuanya itu cocok. Nah, jadi kalau keempat, di antara 4 ini ada yang nggak konsisten, atau saling bertolak belakang, maka wah ini berarti nggak genuine nih, gitu. Atau nggak cocok kriterianya. Bisa ditolak. Kalau udah
lolos semuanya, maka ya nanti akan dikasih tahu apakah diterima atau enggak, terus akan extend an offer gitu terhadap kandidatnya tadi. Kurang lebih gitu ya. Semoga sukses. Panjang ya. Mungkin juga bisa nambahin nih kalau caranya gimana. Sepertinya Google sekarang kalau Indonesia banyak gunain platform-platform yang udah mapan, kayak misalnya LinkedIn. Sepertinya suka buka di LinkedIn juga. Atau mungkin di websitenya langsung juga ada ya Mas, di career@google atau kayak gitu. Ya betul, ada juga, ada di career@google.com juga. Ada Jadi juga mungkin di LinkedIn. nanti bisa juga masuk ke platform-platform kerjaan kayak biasa seperti LinkedIn dan career@google tadi. Oh, masih ada pertanyaan nih dari Mbak Lintang Nirmala. Ini menarik banget, Mas Lutfi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi Mbak Lintang ini bekerja di bidang riset, terus di kondisi pandemi gini kan susah nih ke lapangan. Nah, bisakah riset sosial budaya masuk ke dalam sistem big data seperti Google sebagai bagian dari data analis? Terima kasih. Ini mungkin lebih ke social scientist ya, Mas ya. Ini bisa tanggapi Mas Lutfi. Oke. Jadi pertanyaannya dari bidang antropologi, karena harus riset lapangan, dengan kondisi seperti ini jadi lebih susah, apakah riset ini bisa masuk ke sistem big data? Nah, saya ada dua hal ini berarti ya, risetnya, datanya apakah bisa diolah atau risetnya tetap bisa dijalankan atau enggak gitu ya. Dia mungkin yang pertama dulu nih, risetnya bisa dijalankan atau enggak. Saya kurang paham dunia antropologi, tapi menurut saya dengan teknologi sekarang, walaupun kita nggak bisa bertatap muka langsung, ada banyak alternatif. Termasuk kayak kita sekarang nih, harusnya kan kita nongkrong di kafe nih. Tapi walaupun nggak boleh nongkrong di kafe, ngumpul bareng, tetap bisa ngobrol-ngobrol, tetap bisa sharing, tetap bisa bertukar pikiran, semoga berguna lah ya acara seperti ini, dan dengan memanfaatkan teknologi. Kedua, apakah datanya bisa digunakan sistem big data seperti di Google? Jawabannya bisa. Jadi sekarang sangat susah bilang sesuatu itu nggak bisa, karena teknologinya sudah ada dan mudah. Dulu teknologinya ada, tapi mungkin susah didapat, karena mahal, karena terbatas, dan lain-lain. Zaman sekarang, teknologi itu ada dan mudah diakses. Misalkan, Kak Lintang ini punya data gitu ya, mau dimasukkan, mau diproses. Kak Lintang ini cuma punya data, nggak tahu mau diapain gitu ya. Saya mau nyimpan, saya mau mendapatkan insight atau mendapatkan apa ya, makna lah dari data yang saya punyain. Gimana caranya gitu ya. Sekarang itu nyimpan data itu mudah sekali gitu ya. Ada cloud computing sehingga yang dulu mahal-mahal dan susah dijangkau itu sekarang sangat mudah dijangkau. Kedua, untuk jadi data analis atau data scientist itu mungkin nggak harus belajar ilmunya dulu, nggak usah coding, karena dengan memanfaatkan machine learning itu diciptakan machine learning juga yang bisa melakukan analisis sendiri berdasarkan data yang kita kasih. Misalkan contoh, saya agak susah ngasih contoh antropologi ini ya, tapi kalau saya kasih contoh lain nggak apa-apa ya, mohon maaf. Misalkan saya punya data nasabah bank, gitu ya. Saya punya data nasabah bank yang ada di bank saya selama 5 tahun terakhir. Saya mau ngasih iklan nih, gitu ya, asuransi gitu ya. Saya punya data orang yang udah ngambil asuransi itu kriterianya A, B, C, D. Misalnya, oh sudah berkeluarga, kemudian jadi nasabah sudah 2 tahun lebih, dan lain-lain. Kriterianya akan dibentuk, sehingga ketika saya masukin data baru lagi, misalnya saya, Mbak Dian, Mas Dino, dimasukin datanya nih, oh saya sudah di bank sekian tahun. Kira-kira orang ini mau beli asuransi atau enggak? Nah, itu akan ada clue-nya, sehingga ketika orang mau jual, mau telemarketing, udah ketahuan targetnya. Kalau kelihatannya mau beli, baru ditelepon. Jadi nggak semua orang ditelepon. Nah, itu machine learning juga. Dan bisa dilakukan tanpa harus coding. Jawabannya dengan data tadi dimasukkan, ada contohnya supaya mesinnya bisa belajar, oh kriteria seperti ini. Kemudian dimasukkan data orang baru, akan ada probabilitas. Orang ini kemungkinan beli sekian persen. Nanti ya, kita tinggal bikin aturan, kalau kira-kira di atas 90%, kayaknya mau beli nih. Oke, kita telepon. Kalau di bawah itu, ntar dulu deh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan contoh ini mudah dipahamin, dan semoga bisa diaplikasikan di bidang antropologi yang digeluti sama Kak Lintang di sini. Ya.
Mungkin nambahin dikit, Mas. Pada saat COVID ini kan banyak juga tuh data dari Google yang dipakai buat penelitian. Misalnya di Jakarta dipakai Google Mobility, dipakai untuk penelitian mobilitas penduduk di saat pandemi. Rasanya itu juga hal-hal kayak gitu juga bisa dipakai penelitian sosial ya dari data-data di Google. Betul. Bisa juga. Kalau nggak salah, saya sempat ngecek waktu itu ada data dari satu universitas yang kita publish dan bisa diakses oleh publik tentang data-data pasien COVID dan distribusinya. Itu gratis, datanya bisa dipakai, dan ya maksudnya untuk menyimpan datanya nggak usah bayar, jadi tinggal analisisnya aja. Gitu. Betul banget. Menarik banget. Ini kita udah 1,5 jam ngobrol dan penanyanya cukup banyak. Seperti tadi kita sampaikan di awal acara, bakal ada Wheel of Fortune untuk ngundi pertanyaan yang dapat giveaway dari Spotlight. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu kita untuk Wheel of Fortune-nya, buat melihat siapa yang dapat hadiah giveaway. Nah, ini ada 8 nama ya yang bertanya: WK Alama, Arin Nurcahyo, Firman Yuriansa, Muhammad Kamal, Omar Rataya, Neci, dan Bintang Nirmala. Oke, kita spin dulu wheel-nya. Dian, namaku kok nggak ada ya? Padahal saya paling banyak nanya loh tadi. Ya kan ini voucher-nya. Wow, malah saya. Oke, yang kedua, kita spin lagi wheel-nya. Oh, oke. Salam buat mahasiswa-mahasiswanya. Nah, yang ketiga, giveaway ketiga voucher-nya. Oke, kita spin lagi. Beruntung nih penanya terakhir dapat voucher juga. Oke, sekarang giveaway terakhir, voucher terakhir. Kita spin lagi. Wah, 4 orang beda semua. Beruntung. Ini dapat voucher dia. 2 kali kayaknya. Oke, jadi ada 4 orang ya. Selamat buat 4 peserta yang udah nanya dan dapat giveaway. Nanti akan dikontak sama panitia untuk giveaway-nya. Untuk vouchernya, bocoran ini vouchernya bisa langsung dipakai buat pesan es kopi. Nggak bercanda. Mungkin sebelum nutup sesi malam ini, aku coba wrap up dikit ya. Kira-kira hal-hal yang udah disampaikan Mas itu kan banyak banget. Mungkin yang paling penting skill yang kita butuhin sebagai pekerja untuk bisa tetap adapt dan stay relevan di perkembangan dunia digital itu yaitu bisa dirangkum satu kata, itu growth mindset. Jadi kita harus punya mindset untuk terus berkembang. Yang secara real itu ada 10 sebenarnya, antara lain misalnya kemampuan kita inovasi, kreatif, active learning, reasoning, analytical thinking, critical thinking, juga harus punya emotional intelligence serta kemampuan leadership. Nah, tentu kemampuan ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Untuk tips karir yang paling penting menurut Mas Upi yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Jadi nggak cuma buat hal-hal yang personal, untuk hal kerja pun kita juga perlu mengenali diri sendiri. Jadi kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita, terus kita juga tahu apa yang kita mau capai ke depan. Nah, nanti gap-nya kita bisa isi dengan hal-hal yang kita perlu gali, baik itu skill, pengalaman, maupun knowledge yang perlu kita isi agar kita bisa mencapai karya yang kita inginkan. Kemudian tidak itu saja, tidak saja pengalaman serta skill, kita juga perlu selalu pintar melihat peluang sama nge-grab kesempatan yang ada. Jadi kita harus keep ourselves attractive untuk setiap kesempatan dengan cara berjejaring. Nah, berjejaring ini atau networking kayak gampang diomongin tapi nggak selalu gampang dilakukan ya. Kalau untuk malam ini kan kita udah punya nih jejaring baru, mungkin
sama Lutfi juga nggak semua orang punya teman atau kenalan yang kerja di Google, kita tetap bisa berjejaring. Nanti kita akan share LinkedIn atau akun Instagram ya, Mas Lutfi. Mungkin teman-teman ada yang malu-malu atau belum sempat nanya malam ini, bisa kontak Mas Lutfi di akun LinkedIn-nya yang akan di-share setelah ini. Ada juga LinkedIn Spotlight Talk. Kalau misalnya Mas Lutfi dicolek belum nyaut, mungkin kita bisa bantu-bantu juga. Atau teman-teman pengen tahu acara Spotlight berikutnya, karena kita ke depan akan ngobrolin growth mindset. Jadi kita akan terus bicara hal-hal yang sangat relevan untuk pengembangan diri. Jadi bisa ikuti di spotlighttalk.com, Spotlight Talk sama Spotlight Talk di Twitter. Sorry tadi LinkedIn-nya Mas Lutfi apa ya? Maaf tadi sempat kelewat. Nah, LinkedIn-nya, wah simple banget. Ini Lutfi aja gitu ya. Oke, itu bisa dicari, teman-teman bisa connected dengan Mas Lutfi dan bisa ngobrol lebih lanjut. Mungkin kalau ada kesempatan-kesempatan ke depan. Oke, Mas Dino, ada yang mau ditambahin untuk wrap up malam ini? Kalau dari diriku nggak ada lagi. Kita mungkin malah Lutfi, apakah ada last word nih dari Lutfi untuk teman-teman semua yang hadir di sini? Mas Lutfi, makasih ya kesediaannya dari sini, dan nanti mohon juga di-approve kalau kita mau di LinkedIn sama mau dari Lutfi. Boleh sharing-sharing terus ya Mas ya? Siap. Oke. Wow, udah 1,5 jam lebih kita ada di sini, udah sharing, udah terus mau ngobrol. Saya rasa di sini teman-teman semua udah punya growth mindset deh Mas Lutfi, Mas Dino. Karena dengan ada di sini malam ini, udah bukti bahwa kita semua tentu mau jadi seseorang yang terus berkembang dan selalu relevan dimanapun kita berada, maupun dimanapun akselerasi perkembangan teknologi dan kemajuan dunia yang udah nggak kekira nih kecepatannya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa connected sama Spotlight di berbagai kanal, ada spotlighttalk.com, Spotlight Talk di Instagram, dan Spotlight Talk di Twitter. Nanti juga kita nantikan di acara berikutnya Mas Dino, kita ada growth mindset. Nanti waktunya kapan? Ikutin aja Instagramnya biar tahu. Oke teman-teman, makasih banyak udah hadir. Aku mewakili panitia yang udah beberapa hari ini mengucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan, dan sampai ketemu di acara-acara Spotlight berikutnya. Makasih semua. Makasih Mas Lutfi. Bye. Terima kasih semuanya. Selamat malam.